Ada beberapa kisah yang Allah Azza wa Jalla tuturkan dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kisah tentang beberapa orang yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala semenjak belum lahir bersebab satu dari dua hal. Pertama, ada anak-anak yang Allah istimewakan dikarenakan kesungguhan orang tua memohon kepadanya keturunan yang baik. Mereka tak mengenal putus asa, meskipun secara zahir sudah tak mungkin lagi mempunyai anak. Kedua, ada anak yang diberi keistimewaan luar biasa disebabkan niat yang jujur serta tekad kuat orang tua untuk menjadikan anaknya kelak sebagai penolong agama Allah, berkhidmat untuk agama Allah. Pintu kenabian memang telah tertutup. Tidak akan pernah ada lagi nabi yang lahir ke muka bumi. Tetapi pintu-pintu untuk lahirnya anak-anak yang diistimewakan oleh Allah masih terbuka lebar. Allah kabarkan kisah mereka kepada kita agar dapat menjadi pelajaran. Sesiapa yang mengambilnya dengan sungguh-sungguh, maka sungguh Allah Maha Kuasa untuk memberikan keistimewaan yang sangat khusus bagi anak dan keturunan kita. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin telah memberikan keistimewaan pada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq bersebab doa yang tak putus-putus dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun usia semakin menua, sementara beliau tak kunjung mempunyai keturunan, tak kurang perjuangannya demi tegapnya agama Allah, tak lemah tekadnya berdakwah, tetapi soal keturunan tak kunjung hadir. Namun itu tak membuatnya berputus asa, tidak juga kecewa karena merasa telah berbuat banyak misalnya. Tetapi yang ada ialah beliau terus-menerus memanjatkan doa sepenuh kesungguhan dengan ucapan, Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. As-Saffat ayat 100. Kelak, Allah menjawab doa tersebut sebagaimana kita baca pada ayat berikutnya. Allah karuniakan putra bernama Ismail yang Allah istimewakan dengan sifat halim, yakni seseorang yang memiliki kelembutan, ketenangan, serta keluhuran akhlak. Allah Ta'ala berfirman pada surat As-Saffat ayat 101 yang artinya, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat lembut tenang. Masya Allah, di antara jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam ialah telah Allah khususkan sifat lembut santun pada diri putra yang kelak akan dilahirkan oleh Ibunda Hajar. Allah lebihkan sifat ini pada diri Ismail, menyempurnakan kesolehannya. Ayat-ayat berikutnya menuturkan lebih lengkap perjalanan berikutnya dari Ismail alaihissalam. Allah Azza wa Jalla juga menjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengaruniakan keturunan melalui Ibunda Sarah. Inilah putra yang Allah tetapkan akan menjadi nabi dan dijamin menjadi orang yang soleh. Allah berfirman pada surat As-Saffat ayat 112 yang artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Ada doa lain yang juga senantiasa dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tak pernah bosan beliau memohon meskipun bertahun-tahun tetap tidak mempunyai keturunan. Beliau berdoa sepenuh kesungguhan dan keyakinan. Rabbi ja'alni muqimal salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ibrahim ayat 40. Allah menjawab doa Nabi Ibrahim ini secara langsung dengan mengutus para malaikatnya datang menemui beliau, menyerupakan diri seperti manusia. Nabi Ibrahim sempat merasa takut terhadap tetamu tak dikenal itu, karena merasa sangat asing. Allah berfirman, yang artinya, mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Allah Azza wa Jalla telah tetapkan bagi mereka bahkan sebelum mereka menghabiskan masa bayinya. Allah istimewakan keduanya dengan sifat utama dan kokoh, sekaligus memberikan penjagaan terhadap fitrah mereka, sehingga senantiasa tegak di atas tauhid hingga akhir hayat. Nabi Ismail maupun Nabi Ishak alaihimassalam merupakan contoh terbaik anak-anak yang diistimewakan Allah bersebab doa tak putus-putus beriring perjuangan meninggikan agama ini. Allah abadikan doa mereka dalam Al-Quran sebagai pertanda Allah ridha dengan doa-doa tersebut, sekaligus sebagai pelajaran bagi kita semua.
Semoga doa-doa tersebut keluar dari lisan kita benar-benar sebagai permohonan, bukan sekedar sebagai ucapan yang dihafal, tetapi hati ini tak sungguh-sungguh memohon. Alangkah banyak orang mengucapkan kalimat-kalimat bermakna doa, tetapi ia tak menghayatinya. Ia mengucap hanya karena menjadi rangkaian dari kebiasaannya. Sesudah itu barulah ia memohon dengan kalimatnya sendiri. Padahal dari sejak awal yang ia ucapkan adalah doa. Bahkan sebaik-baik doa